Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, di hari ini kembali lagi kita lanjutkan pelajaran Tuhfah, itu silsilah ilmu nahwu, kitab yang kedua, dengan membaca kitab At-Tuhfatul Washabiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir, alhamdulillah, kita telah memasuki pembahasan atop, dan insya Allah kita akan selesaikan di hari ini atop. Yang mana kita sebutkan bahwa atop itu ada dua, ada namanya atop bayan, ada namanya atop nas. Paling terakhir kita sebutkan adalah atop nasak, yang mana atop nasak itu adalah atop yang mengantarai antara dia dengan sebelumnya oleh huruf atop. Dan penulis sebutkan huruf atop itu ada 10, walaupun yang rojihnya ada berapa? 9. Dikeluarkan huruf atop yang satu, yaitu siapa? Imma. Pembahasan kita yang paling terakhir tentang apa? La. Tentang huruf atop la, itu huruf atop yang ke-8. Sekarang qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, kita lanjut at-tasi', yang ke-9. Itu yang ke-9 dari huruf atop. Lakin bisukunin nun, lakin disukun nunnya, karena ada di sana yang ditasdid nunnya, lakinna. Itu temannya siapa? Inna. Kalau ini yang menjadi huruf atop adalah lakin, disukun nunnya. Apa artinya lakin? Sama dengan di inna maknanya. Kan sama saja maknanya, akan tetapi mau di inna atau di teman inna ataupun di sini huruf atop, maknanya sama, istidrak. Istidrak, lihat, wahia tuqarriru hukmu ma qablaha, hukma ma qablaha wa tuthbitu diddahu lima ba'daha. Cuma ini lebih singkat lagi. Dia adalah tuqarriru, menetapkan hukma ma qablaha, hukum apa yang sebelumnya, menetapkan hukum apa yang sebelumnya, wa tusbitu diddahu, dan menetapkan lawannya, lima ba'daha, terhadap apa yang setelahnya. Jadi selalu setelahnya itu selalu lawan dari sebelumnya. Ada yang gini, kalau sebelumnya penetapan, maka setelahnya penafian. Kalau sebelumnya penafian, maka setelahnya penetapan. Antum bisa pahami? Jadi selalu dia tetapkan apa? Lawannya. Misalnya antum bilang begini, Ja'a Zaidun lakin amrun. Lakin amrun misalnya. Datang Zaid, akan tetapi amr. Maksudnya jadinya apa? Jadi lihat maknanya, menetapkan hukum yang sebelumnya dan menetapkan lawan yang setelahnya. Beda kalau bal. Kalau bal menetapkan hukum setelahnya, sebelumnya didiamkan. Kalau ini dua-duanya dia tetapkan, sebelum dan setelah. Cuma selalu setelahnya itu lawan dari sebelumnya. Lawan dari sebelumnya. Selalu dia mentakrir begitu. Jadi dalam contoh tadi itu mereka selalu bilang Ja'a Zaid lakin Amr. Kalau dia bilang begitu, maksudnya akan tapi Amr yang datang, berarti Zaid tidak. Paham kan? Demikian pula kalau penafian sebelumnya, ma ja'a Zaid, Zaid tidak datang, lakin Amr, akan tetapi Amr. Nah, kalau lebih jelas lagi, nanti mereka biasanya tambah la nafi setelahnya juga, lakin la Amr, cuman la-nya mulgo, la-nya batal. Nah, dalam contoh tadi begini, ma ja'a Zaid, lakin Amr, Zaid tidak datang, akan tetapi Amr. Akan tetapi Amr datang, Zaid tidak. Boleh juga nih, Ja'a Zaid lakin la Amr. Datang Zaid, akan tetapi tidak Amr. Artinya berarti Zaid datang. Sebelumnya ditetapkan, setelahnya dinafikan. Sebelumnya dinafikan, setelahnya ditetapkan. Anda paham kan? Dua-duanya ditetapkan, cuma setelahnya selalu lawannya. Ya kan? Kalau di inna dia bilang menafikan apa yang disangka tetap atau menetapkan apa yang disangka nafi. Kalau itu disangkaan, kalau ini dalam lafaz. Dalam apa? Lafaz. Bisa kan?
Ini intinya dia huruf atof. Dan itu maknanya. Nah, la tadrib Zaidan. Jangan kamu pukul Zaid. Lakin Amron. Akan tetapi Amr. Apa maksudnya? Jadi dia tetapkan, jangan kamu pukul Zaid. Dia tetapkan, jangan dipukul. Lakin Amron. Lawannya. Akan tetapi Amr. Maksudnya, pukul Amr. Begitu. Lawannya. Kalau dibilang jangan Zaid, akan tetapi Amr, berarti Amr dipukul. Zaid jangan. Selalu dia nafikan lawannya. Lakin idrib Amron. Itu maknanya. Akan tetapi pukullah Amr. Falakin qarrarat hukma ma qablaha. Maka lakin menetapkan hukum sebelumnya, yaitu tadi jangan dipukul. Wahyan nahi an darbi Zaidi, yaitu melarang dari memukul Zaid. Wa asbatat, dan menetapkan didahu lawannya lima ba'daha untuk yang setelahnya. Wa huwal amru bidarbi amrin, yaitu memerintahkan untuk memukul Ammar. Jelas kan? Memerintahkan untuk memukul Ammar. Ini makna lakin. Iya. Al-ashir yang ke-10. Kata beliau rahimahullahu taala yang ke-10. Hatta. Yang 10 adalah apa? Hatta. Iya, hatta. Wahya lil mutlaqil jam'i kal wawi. Hatta ini mutlak jamak seperti waw. Artinya maknanya seperti waw. Nah, bisa berurut. Misalnya antum orang bilang matan nasu hattal anbiya'u. Manusia meninggal sampai para nabi. Harus berurut atau tidak? Tidak. Iya kan? Manusia yang lain baru nabi, atau bisa nabi duluan baru manusia. Anda paham kan? Mutlak jamak. Sama dengan antum katakan misalnya Ja'a Zaidun hatta Amrun. Datang Zaid sampai Amr juga datang. Apa maknanya ini? Apakah datang Zaid baru Amr, atau Amr baru Zaid, atau sama-sama? Bisa semuanya. Karena ini namanya mutlak jamak. Sama dengan waw. Nahu qaulul Arabi, contohnya adalah ucapan orang Arab. Dia bilang dalam kalimatnya akaltus, sama kata hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Bisa kepalanya dulu baru badannya, bisa badannya dulu baru kepalanya, bisa badan dan kepalanya sekaligus. Ya kan, ikan kecil maksudnya. Anda paham kan? Ikan kecil. Kan bisa semua. Intinya maknanya apa? Mutlak jamak. Ini makna hatta. Bin nasbi, dengan dinasab. Kenapa beliau ingatkan dengan dinasab? Masalahnya setelah hatta ini bisa lagi 2 bacaan tambahan. Ya, bisa dijar, bisa dirofa. Tapi maknanya beda. Makanya beliau ingatkan bin nasbi dibaca nasab, ra'saha dibaca nasab, fa hatta atifa. Maka hatta atifa wa ra'saha ma'tuf ala samakata. Dan ra'saha adalah diatofkan kepada apa? As-samaka. Iya kan? Itu kalau dibaca nasab. Wal ma'tuf alal mansubi mansubun mitlu. Yang diatofkan kepada mansub semisalnya. Adalah mansub semisalnya. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Faedah di sini beliau akan kasih tahu antum hatta. Tentang hatta. Faedah al-atfu bi hatta qalil. Perhatikan baik-baik. Al-atfu bi hatta qalilun fi kalamil Arab. Atop dengan hatta itu sedikit dalam ucapan orang Arab. Jadi antum amalkan yang lain itu lebih utama daripada antum amalkan dia sebagai huruf atop. Misalnya antum amalkan dia huruf jar, itu lebih sering daripada antum amalkan dia sebagai huruf atop. Anda paham ini? Ini penting sekali ini. Ya, karena jangan sampai nanti gimana caranya ditahu itu banyaknya bentuknya. Yang jelas di atop dengan hatta itu sedikit dalam bahasa Arab penggunaannya. Wa qaulul musannif hatta wa hatta fi ba'dil mawadih, perkataan penulis dan hatta pada sebagian tempat. Ya, perkataan penulis dan hatta pada sebagian tempat. Maksudnya apa? Maknahu, artinya anna hatta tarotan takunu atifatan. Bahwasanya hatta kadang dia menjadi atifah, kadang dia menjadi huruf ataf.
wahia qalil kama taqaddam, dan ini sedikit sebagaimana yang telah lewat tadi barusan. Wa tarotan takunu jarotan, dan kadang dia menjadi huruf jar, ini yang banyak. Nahwu qaulihi ta'ala hatta matla'il fajri, lihat matla'i di jar, kenapa itu? Karena hatta adalah huruf jar. Wa tarotan takunu ibtidaiyatan, ini lagi, dan kadang juga dia merupakan ibtidaiyah, menunjukkan jumlah baru, berarti setelahnya antum rofa. Jadi kalau atau ikut sebelumnya, kalau jar harus di kasroh, ya kan, setelahnya di jar. Kalau dia sebagai ibtidaiyah maka selalu di rofa setelahnya. Anda paham kan? Ya, selalu di rofa setelahnya. Ayat tabtadi'u ba'daha al-jumal, yaitu ia memulai setelahnya jumlah memulai setelahnya, artinya dia dianggap jumlah baru. Nah, fazatul labu hatta Muhammadun najihun, ini tidak ada hubungan itu yang pertama dengan yang kedua. Jadi para tulab telah lulus, Muhammad lulus, ya kan, jumlah baru. Itu Muhammadun mubtada, bukan ataf kepada tulab. Paham kan? Najihun sebagai apa? Khobar. Itu i'rabnya. Fatuhassalu, maka disimpulkan anna lihatta salasata aujuhin mukhtalifatin, bahwasanya untuk hatta ada 3 sisi yang berbeda-beda. Anna lihatta salasata aujuhin mukhtalifatan, untuk hatta ada 3 sisi yang berbeda-beda. Warubbama kana fi ba'dil amthilati solihan lihadil aujuhi as-salasati, kadang di sebagian tempat cocok untuk 3 sisi itu tadi. Paham ini? Jadi di sebagian contoh terserah antum mau baca apa. Bisa antum jar, huruf jar, bisa antum jadikan dia apa? Ibtidaiyah, bisa antum jadikan sebagai apa? Huruf a atau ikut sebelumnya. Pada sebagian tempat. In jaror tahu kanat jaro, dia lebih kal misalin mutaqaddim, seperti contoh yang telah lewat. Fa inna ra'sa, sungguh kata ar-ra'sa tadi, in nasabtahu kanat hatta atafah. Kalau antum baca nasab ya hatta adalah huruf ataf. Wa in jaror tahu, kalau antum jar kanat jarotan, adalah dia huruf jar. Wa in rofa tahu, kalau antum rofa kanat ibtidaiyatan, maka itu adalah hatta jumlah baru. Wa huwa mubtada, berarti itu adalah mubtada ra'suha, wa khabaruha mahdhuf, khabarnya dihilangkan. Wa takdir hatta ra'suha ma'kul, takdirnya berarti ada khabar yang dihilangkan ya. Kalau antum baca gini, di contoh sebelumnya tadi, akaltu sama kata hatta ra'suha, maksudnya hatta ra'suha ma'kulun, kan itu mubtada. Khabar di mana? Mahdhuf, sampai kepalanya juga ikut termakan. Paham kan? Jelas ini hatta. Jadi hatta ini masya Allah, alhamdulillah. Bahkan kalau dia masuk pada fiil, ya kan, dia bukan bisa masuk pada fiil mudhari. Apa jadinya fiil mudhari kalau dia masuk? Masuk dengan apa? An mudmaratan wujuban setelah hatta. Jadi tidak harus pada isim. Jadi isim saja bisa 3. Ya kan? Isim bisa 3. Ya kan? Bisa di jar, bisa ikut sebelumnya, bisa di rofa. Fiil dia juga bisa masuk pada fiil mudhari. Hanya saja fiil mudhari yang terlihat setelahnya masuk dengan an mudmaratan, bukan dengan hatta. Antum bisa pahami? Selesai huruf ataf ini. Sekarang qala al-mu'allif rahimallahu taala hukmul ma'tuf bi harfin min hadhil huruf. Tentunya ini tidak asing ya. Kita berbicara dengan hukumnya ini tidak asing, karena hatta karena ini adalah pembahasan ataf tawabi. Tentunya selalu mengikut sebelumnya, tapi belum jelaskan di sini. Hukmul ma'tuf, hukum yang diatofkan biharfin min hadhil huruf, dengan 1 huruf dari huruf-huruf ini. Apa hukumnya? Qala, beliau berkata, fa in atafta ala marfu'in rafa'ta, au ala mansubin nasabta, au ala mahfudin khabatta, au ala majzumin jazamta. Lihat, kalau antum atofkan kepada yang marfu antum rafa, kalau antum atofkan kepada mansub antum nasab, kalau antum atofkan kepada mahfud antum khabat, kalau antum atofkan kepada majzum antum jazm.
Anda paham kan? Semuanya isim dan fi'il atop sama. Takul antum katakan lihat. Qama Zaidun wa Amrun rafa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron nasab. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin jar. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Apa ini? Jazm. Walaupun contoh penulis di sini dikritik keras ya. Karena kenapa? Karena yaq'ud tidak majzum dengan atop tapi majzum dengan lam. Karena lamnya dia ulang. Seharusnya dia contohnya apa? Wa Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Paham kan? Tidak perlu lagi ada lam. Kalau ada lam bukan dengan atop tapi dengan apa? Lam. Paham kan? Iya. Baik, itu selesai. Saya katakan. Hadhil hurufu taj'alu ma ba'daha musyarikan lima qablaha fil hukmil irabi. Huruf-huruf ini menjadikan apa yang setelahnya berserikat, musyarikan berserikat lima qablaha terhadap apa yang sebelumnya fil hukmil irab, dalam hukum irab, min raf'in au nasbin au qabdin au jazmin, yaitu berupa rofa atau nasab atau khobat atau jazm. Farabunah tinggal contoh saja. Maka yang rofa contohnya, maka yang dirofa contohnya, qama Zaidun wa Amrun. Qama Zaidun wa Amrun. Fa Amrun ma'tuf ala Zaid. Maka Amrun diatofkan kepada Zaid. Diatofkan kepada Zaid. Wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un mitlu. Yang diatofkan kepada yang dirofa semisalnya. Wa nasab, contoh nasab. Nah, ra'aitu Zaidan wa Amron. Mudah. Fa Amron ma'tuf ala Zaid. Maka Amr diatofkan kepada Zaid. Wal ma'tuf alal mansubi mansubun mitlu. Dan yang diatofkan kepada yang mansub semisalnya. Mudah sekali. Wal khabar, contoh khabar. Nah, contoh marartu bi Zaidin wa Amrin. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Lihat ini. Fa Amrin ma'tuf ala Zaid. Maka Amrin diatofkan kepada Zaid. Wal ma'tuf alal mahfudi mahfudun mitluhu. Mudah. Ya kan? Wal jazmi, contoh jazm. Nah, Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Ini pas contohnya. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Fa yaq'ud fi'lun mudhari'un ma'tuf ala yakum. Yaq'ud adalah fi'il mudhari diatofkan kepada yakum. Wal ma'tuf alal majzumi majzumun mitlu. Yang diatofkan kepada yang dijazm, maka dijazm semisalnya, ya kan? Wa mitalu atful fi'il al marfu ala mitli. Tadi kan isim semua. Contoh atau fi'il yang marfu atas misalnya. Qauluka, perkataan antum, yakumu wa yaq'udu Zaidun. Yakumu wa yaq'udu Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya siapa? Apa? Fa'ilnya siapa? Apa? Nah, ini nanti di mutamimah. Ini masuk dalam bab tanazu, bab berselisih dalam beramal, berebut dia. Kan ini dua fi'il. Setelahnya ada satu amil. Siapa yang beramal? Berselisih antara orang Basra dan orang Kufa. Nah, orang Kufa mengatakan yang di depan yakumu. Kenapa? Karena dia yang duluan. Sementara orang Basra tidak. Yang kedua, kenapa? Kan dia lebih dekat. Ya kan? Alasannya sama, nanti akan datang pembahasannya di mutamimah. Yang jelas antum paham itu yakumu wa yaqudu. Itu aja dulu. Jangan dulu bicarakan Zaid punyanya siapa. Ya kan? Jelas kan? Nanti ada keharusannya. Kalau antum kasih yang pertama, apa yang antum berikan ke yang kedua? Kalau antum kasih yang kedua itu Zaid, maka yang pertama antum kasih apa? Karena tidak boleh kosong, harus ada yang dikasih. Harus ada yang dikasih. Nanti kita akan cerita di sana, nanti ceritanya siapa yang berhak untuk mendapatkan si Zaid. Iya, antara Yakubu sama Yaq'udu. Ada bab khusus di mutamimah. Dikasih bab tanazu. Bab bertikai, berselisih dalam beramal. Ya, di mutamimah nanti insyaallah. Yang jelas sekarang yakumu wa yaq'udu itu atau marfu ke marfu. Paham kan? Maka lihat kata penulis rahimahullah berikutnya wa mitalu
atfi al-fi'lil mansubi ala mitli. Contoh ataf fi'il mansub atas semisalnya. Qauluka perkataan antum, lan yakuma wa yaquda Zaidun. Lihat, yakuma yaquda mansub. Wa kis bakiyata hurufil atfi ala hadhil amtsilah. Kiaskan sisa huruf ataf atas contoh ini. Paham kan? Atas contoh ini. Tinggal antum bawakan, kan isim ya semua dicontohkan dari huruf waw sampai huruf terakhir hatta. Iya kan? Fiil ini baru dicontohkan siapa ini? Waw. Ya sisanya tinggal dibilang saja. Antum bilang misalnya gini, yakumu thumma yaq'udu Zaidun. Iya kan? Yakumu lan yakuma summa yaq'uda Zaidun. Tinggal dibawakan saja. Summa. Fa sama juga. Yakumu fa yaq'udu Zaidun. Ada paham kan? Tinggal datangkan contohnya. Wa ulima mimma taqaddama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat, annahu yajuzu atful ismi alal ismi, bahwasanya boleh ataf isim kepada isim, raf'an wa nasban wa jarra. Betul? Rofa, nasab dan jar. Wa atfu fi'il alal fi'il. Boleh juga diatofkan fi'il atas fi'il. Ingat. Isim ke isim, fi'il ke fi'il. Paham kan? Ini atof. Boleh raf'an wa nasban wa jazman. Rofa, nasab dan jazm. Jelas kan? Tambi catatan. Qaulul musannifi, perkataan penulis, wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud hadal misalu khata'un. Contoh ini salah. Jelas salahnya kan? Iya kan? Karena diulang masalahnya alat penjazmnya. Li'annal jazma fi yaq'ud bilam laisa bil atfi. Karena jazm pada yaq'ud itu dengan lam, bukan dengan ataf. Fas-shawab hadfu lam asaniyah. Maka yang benarnya penghilangan lam yang kedua. Kama taqaddama fi syarhi, sebagaimana telah lewat tadi di penjelasan. Iya kan? Tidak ada lamnya tadi yang kedua. Wallahu a'lam. Kan? Jelas ini kan? Alhamdulillah. Faedah. Tadi tambi, sekarang apa? Faedah. Idza takarrarat al-matufat, kalau yang diatofkan berulang, tahu berulang. Saya antum bilang gini, Ja'a Zaidun wa Amrun wa Aliyun wa Anasun wa Bakrun wa Abu Aisyata, semuanya. Jadi yang diatofkan apa? Tahu yang diatofkan? Kan ada atof, huruf atof, ada yang diatofkan maksud setelah huruf atof, dan ada yang diatofkan kepadanya maksudnya sebelum huruf atof. Paham gak ini? Bagaimana kalau banyak yang diatofkan? Kata beliau, wa kana harful atfi la yufidu tartib, dan adalah huruf atof tidak memberikan faedah tartib berurut. Maka kalwawi, seperti waw kan mutlak jamak, maka kanat kulluha ma'tufatan alal awal, maka adalah seluruhnya diatofkan kepada yang pertama. Misalnya gini, Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Anasun. Anas ini diatof ke mana? Ke yang paling pertama, Zaid. Paham ini? Tapi ingat syaratnya itu, huruf atofnya tidak memberikan faedah berurut. Artinya untuk mutlak jamak, tidak bisa waw, tidak bisa fa, tidak bisa summa. Bagaimana kalau berurut? Sebentar akan diceritakan. Li'annahul aslu, karena dialah yang asal, itu yang pertama. Yeah. Nah, ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun. Lihat, Amr atof kepada Zaid, Khalidun atof kepada Zaid, Muhammadun atof kepada Zaid. Wa in kana yufidu tartiba, kalau dia memberikan faedah tartib, kalfa, seperti apa huruf? Fa, kana kullu wahidin minha ma'tuf ala ma qablah. Maka setiap salah satu darinya diatofkan kepada yang sebelumnya persis. Jika kalau antum ganti waw tadi dengan fa, misalnya Ja'a Zaidun fa Amrun fa Khalidun fa Muhammadun, maka Muhammadun atof ke Khalid, Khalid atof ke Amr, Amr atof ke Zaid, Zaid atof ke, tidak ada.
Ada bisa pahami? Jadi kalau dia tertib, kan berarti kan ini dulu baru ini, ya kan? Maka pas sebelumnya, bukan yang pertama sekali. Bukan yang pertama sekali. Ini faedah dari penulis. Nah, contoh jaha Zaidun fa Amrun fa Khalidun fa Muhammadun. Itu dia. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah at-taukid. Sekarang kita masuk setelah pembahasan atop atau sudah dulu? Lanjut? Tangguh? Kita bahas ya sampai taukid labdi. Nah, kata taukid ada dua. Kalau beliau berkata at-taukid, taukid. Kalau bab taukid, penguat ya. Bab taukid, at-taukid tabi'un lil muakkad. Ini kesimpulan Masya Allah. Namanya taukid itu menguat, mengikuti yang dikuatkan. Muakkad yang dikuatkan. Beda kalau dibaca muakkid, itu yang menguatkan. Paham kan? Isim fa'il, isim maf'ul. Ini dibaca fathah. Tabi'un lil muakkadi, mengikuti yang dikuatkan. Mengikuti yang dikuatkan, kan sebelumnya yang dikuatkan. Fi raf'ihi, dalam rofanya, rofa. Wa nasbihi, nasabnya, nasab. Wa qabdihi, jarnya, jar. Wa ta'rifihi, dan dalam hal ma'rifahnya. Tidak dibilang wa tankirihi. Kenapa? Karena lafaz taukid itu harus bersambung dengan domir. Kalau dia taukid lafzi nanti, taukid ma'nawi. Kan yang diinginkan adalah taukid ma'nawi. Dia harus bersambung dengan domir. Nah, kata kalau bersambung dengan domir, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Itulah alasannya kenapa dia bilang dalam ma'rifahnya. Karena dia tidak pernah dalam bentuk nakirah. Itu lafaz taukid. Kenapa tidak pernah? Karena selalu bersambung dengan domir. Makanya nanti ada kaidah, kalau kata-kata menjadi penguat itu tidak bersambung dengan domir, maka bukan taukid. Seperti tadi itu kullun. Kalau tidak ada domirnya bukan taukid. Paham kan? Bukan taukid. Iya. Wa yakunu bi alfadin ma'lumatin, dan dia terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Wahyan nafs wal ain wa kullun wa ajma wa tawabi ajma. Itu adalah kataan nafs. Misalnya ja'a Zaidun nafsuhu, wal ain ja'a Zaidun ainuhu, wa kullun ja'al qaumu kulluhum. Ya, wa ajma sama juga ja'al qaumu ajma'un. Paham ini? Iya. Ini dia. Wa tawabi ajma. Boleh dikuatkan juga dengan pengikutnya ajma. Ini baru di sini yang pengikutnya ajma. Di buku sebelumnya enggak. Iya, dikatakan pengikutnya ajma karena dia tidak pernah berdiri sendiri. Dia terletak setelah ajma. Siapa itu? Yaitu akta, abata, abasa. Ada 4, ada 3. Akta, abata, abasa. Semua ini maknanya seluruhnya. Takul antum katakan misalnya qama Zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Lihat itu marfu mansub majrur. Jelas? Akul, saya katakan kata beliau, at-taukid salasul lugat. Kata at-taukid itu ada 3 bahasa. Kalimatnya saja itu 3 bahasa. Apa itu? Al-ula taukid bil wawi, dengan waw. Atsani yang kedua takkid bil hamzah, di hamzah. Kalau tadi taukid, kalau ini takkid bahasa kedua. Wasalif yang ketiga takid bil alif, dengan alif. Takid kan pertama kan taukid, yang kedua takkid, yang ketiga takid dengan alif. Wa afsahuha al-ula, yang paling fasihnya yang pertama yaitu taukid. Kenapa? Limaji'il Quran biha, kan Al-Quran datang dengan lafaz taukid. Itu alasannya kenapa dibilang fasih, kan Al-Quran selalu pilih yang bahasa yang fasih. Kama fi qoulihi ta'ala wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha, lihat ba'da tauqidiha, taukid. Jelas ya? Wa taukid lugatan
taukid secara bahasa at-taqwiyah, yang menguatkan. Maka diartikan sungguh. Ya, benar adanya. Yuqal dikatakan wakkadal amro wa akkadahu idza qawwa, kalau dia kuatkan. Jadi wakkadal amro ini fiilnya ya. Kan taukid, kan wazannya qatta'a taqoti, kan begitu. Darraba tadrib. Kalau wakkada taukid, itu dari wazan fa'ala. Dari wazan apa? Fa'ala. Jadi wakkadal amra wa akkadah. Kalau dibaca akkada berarti jadinya takkid. Makanya beda tadi. Jadi kan kalau taukid dari wakkada, kalau takkid dari akkada. Anda bisa pahami? Itu dia. Karena semuanya tadi itu di atas masdar. Itu di atas tadi itu adalah apa? Masdar. Idza qawwa, kalau dia kuatkan. Wastilahan, sementara secara istilah yang qasimu ila qismain, dia terbagi dua. Ada taukid lafzi walam yadhkuruhul musannif. Ada taukid secara lafaz dan ini tidak disebut oleh penulis. Karena penulis hanya menyebutkan taukid apa? Maknawi. Paham kan? Dan alhamdulillah di buku dasar sebelumnya kita sudah ambil bahwa taukid itu ada dua. Iya. Wa taukid maknawi, dan ada namanya taukid maknawi. Ini yang disebut oleh penulis. Fa amma taukid al-lafzi. Adapun taukid secara lafaz, fa huwa, maka dia adalah i'adatul lafzi al-awwali bi ainihi, yaitu dengan i'adah mengulang lafaz al-awwal yang pertama bi ainihi, dengan dirinya, yaitu dirinya lafaz itu sendiri, au bi muradifihi, atau dengan sinonimnya yang semakna dengannya. Paham kan? Misalnya tu bilang jaa jaa, na'am na'am, la la. Paham? Kalau sinonim misalnya jaa hadara. Paham kan? Jaa hadara. Paham kan? Na'am bala. Antum kan? Bala i wa rabbi. Ada paham ini? I juga adalah apa? Na'am. Sama. Itu namanya diulang dengan apanya? Diulang apanya? Sinonimnya yang semakna dengannya. Wa yakunu fil asma wal af'al wal huruf wal jumal, dan dia bisa ada pada isim seperti tadi zaidun zaidun, jaa zaidun zaidun. Bisa pada af'al jaa jaa zaidun. Bisa pada huruf na'am na'am, lala. Ada Muhammad? Bisa pada jumlah jaa zaidun jaa zaidun. Nah, diulang-ulang. Anda paham ini? Jaa zaidun jaa zaidun. Ini pada apa ini? Jumlah. Ini umum dia, bebas pada semuanya. Yang jelas kapan orang ulang lafadznya namanya taukid. Taukid apa namanya? Lafzi. Paham ya? Famita, tinggal contoh. Famitalu fil asma'i qauluka, contoh dalam isim ucapan antum jaa zaidun zaidun. Fa zaidun al-awwal fa'il wa zaidun fa'ilu zaid jaa. Maka zaid pertama adalah fa'ilnya jaa. Wa zaidun ats-tsani taukid lahu. Zaid yang kedua adalah penguatnya. Wa mitalu fil af'al, contoh dalam fi'il qauluka, perkataan antum jaa jaa zaidun. Fa jaa fi'ilun madin, maka jaa fi'il madi. Wa jaa ats-tsani taukid lahu. Jaa yang kedua adalah taukidnya. Wa zaidun fa'il lil awal, zaid adalah fa'ilnya yang pertama. Wala fa'ila lil tsani, dan yang kedua tidak ada fa'ilnya tentunya. Iya kan? Kan dia datang untuk menguatkan, bukan untuk beramal. Bukan untuk beramal. Ini Masya Allah. Li'annahu ji'a bihi limujarradit taukid. Li'annahu, karena dia ji'a fi'il majhul. Kila sama. Ja'a, kola, kila, ji'a. Ji'a didatangkan bihi dengannya limujarradit taukid, hanya sekedar untuk menguatkan. Jadi dia didatangkan hanya sekedar untuk apa? Menguatkan. Jelas ya? Wa mitaluhu fil hurufi, contoh dalam huruf qauluka liman qalalak, perkataan antum terhadap orang yang bilang pada antum hal jaa zaidun. Ada orang bilang pada antum hal jaa zaidun, antum bilang na'am na'am atau la la. Paham ini? Maka na'am yang kedua adalah na'am pertama huruf jawab,
Na'am yang kedua adalah huruf taukid. Paham gak ini? Sama dengan di setelahnya. Fa na'am al-awwal harfu jawab wa na'am ats-tsani taukid lahu wa mithluhu la. Semisal juga dengannya adalah siapa? La. Wa mithaluhu fil jumali al-fi'liyah. Contohnya dalam jumlah fi'liyah, karena jumlah itu ada dua kan? Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah apa? Ismiyah. Contoh dalam jumlah fi'liyah, awil ismiyah atau jumlah ismiyah, qauluka ja'a zaidun, ja'a zaidun. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Wa zaidun qa'imun, zaidun qa'imun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Fa jumlatu ja'a zaidun ats-tsaniyah. Maka jumlah ja'a zaidun yang kedua, jumlatun fi'liyatun muakkidatun lil ula. Perhatikan bacaannya, muakkidah. Karena terjemahnya beda. Maka jumlah ja'a zaidun yang kedua itu jumlah fi'liyah muakkidatun, menguatkan. Kalau tadi kan dibaca di atas muakkad, yang dikuatkan. Li muakkid, menguatkan, lil ula, untuk yang pertama. Wa jumlatu zaidun qa'imun ats-tsaniyatu, dan jumlah zaidun qa'imun yang kedua jumlatun ismiyatun muakkidatun lil ula. Jumlah ismiyah menguatkan yang pertama. Jelas kan? Wa mithalut taukid bil muradif. Contoh taukid dengan sinonim. Contoh taukid dengan sinonimnya. Wa huwal mukhalifu lahu fil lafzi. Apa artinya muradif? Yaitu yang berbeda lahu terhadapnya fil lafzi, dalam lafaz. Beda lafaz. Al muwafiqu lahu fil ma'na, yang sama dengannya dalam makna. Jadi muradif itu beda lafaz sama makna. Itu namanya muradif. Itu namanya muradif. Qauluka, perkataan antum, ja'a hadara zaidun. Lihat sama. Ja'a hadara zaidun. Sama. Ya kan? Fa hadara taukid li ja'a. Hadara taukid li ja'a. Taukid apa? Taukid dan lafdiyan bil muradifi. Taukid secara lafaz dengan sinonimnya. Wa li annahu wa in khalafahu fil lafdi, karena dia walaupun berbeda dengannya secara lafaz, fahuwa muwafiqun lahu fil makna, dan maka dia sesuai dengannya secara makna. Wal aktsar fit taukidil lafdi ayakuna fil jumal. Masya Allah. Dan kebanyakan dalam taukid lafdi itu dalam jumlah. Kebanyakan dalam taukid lafdi adalah taukid apa? Jumlah. Jelas kan? Sering jumlah itu diulang untuk menguatkan yang sebelumnya. Jelas kan? Selesai taukid lafzi. Insyaallah besok baru kita lanjutkan dengan pembahasan taukid ma'nawi. Dengan taukid ma'nawi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Antum bilang? Ulang saya lafaznya. Nah, Zaid indak. Nah, iya, kan bisa. Indak. Ada lagi? Dadah. Kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok dengan pembahasan taukid al-ma'nawi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.